Ya, baik, kita akan mempelajari pada pertemuan ini adalah awal dari pendahuluan dari elektronika dan instrumentasi ya. Ini kemarin sudah belum? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Jadi kita mulai dari listrik dulu ya. Kita tahu listrik itu adalah sebuah bentuk energi. Kalau dari teorinya yang kita pelajari, listrik itu dari aliran elektron ya. Aliran elektron nanti ada aliran listrik. Nah, jadi eh, kalau kita mulainya dari energi itu adalah energi sesuatu yang dapat menyebabkan perubahan. Kalau adanya energi gerak, dia menyebabkan perpindahan tempat. Adanya energi panas, dia menyebabkan peningkatan suhu dan lain-lain sebagainya. Nah, yang dikatakan energi dia tidak bisa kita lihat ya, tidak bisa berwujud, tapi bisa kita rasakan keberadaannya. Kalau listrik kan kita pegang yang nyetrum gitu ya. Kemudian panas juga kita pegang, panas kerasa gitu ya. Kemudian gerakan angin juga, angin kan energi karena ada pergerakan itu, dia kita bisa rasakan. Nah, dalam teori fisik yang paling dasar, energi itu punya kekekalan, yaitu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, hanya bisa diubah bentuknya. Jadi kalau kalian melihat ada sinar matahari, kemudian ditangkap oleh solar panel, solar cell, kemudian sinar matahari itu bisa menggerakkan menggerakkan elektron-elektron sehingga dia mempunyai listrik. Nah, yang listrik itu bisa disimpan dalam baterai. Jadi intinya dari solar panel itu dia menyimpan listrik yang di apa namanya diperoleh dari radiasi matahari, kemudian ada elektron yang bergerak, kemudian listriknya itu disimpan ke dalam baterai. Jadi begitulah proses perubahannya ya, perubahan. Kemudian kalau kita lihat ada panas ya, panas kita membakar kettle ya, kettle uap yang paling paling awal sekali ya, kettle uap itu dia berasal dari energi biomasa, misalkan kayu atau batu bara kita bakar, kemudian pembakaran kayu batu bara itu digunakan untuk memanaskan air. Nah, air itu menjadi uap, steam, kemudian uap itu punya tekanan, tekanan itu digunakan untuk menggerakkan piston yang kemudian menjadi gerakan roda. Nah, itu adalah perubahan bentuk energi ya. Dari satu sisi energi kimia yang ada di dalam biomasa atau batu bara, kemudian menjadi energi gerak. Itu salah satu teori dasar bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, namun dapat diubah bentuknya. Nah, ini contoh yang berkaitan atau mirip dengan yang saya sebutkan tadi. Ini ada nomor satu, ada bahan bakar, kemudian bahan bakar motor, mobil kita, bahan bakar itu kemudian dikabutkan menjadi seperti gas gitu ya. Kemudian dikasih busi di situ, diberi busi, busi itu ada percikan apinya membakar bahan bakarnya sehingga terjadi ledakan. Nah, ledakan itu menggerakkan piston maju mundur ya. Ketika ledakan terjadi, pistonnya maju. Ketika ledakannya habis apinya, pistonnya mundur, kemudian sisa pembakarnya terbuang di asap ini, asap knalpot ini. Nah, tapi ledakan yang berulang-ulang karena adanya suplai bahan bakar sini, kemudian ada busi yang melakukan pengapian, itu menyebabkan gerakan maju mundur, translasi yang dengan mekanisme tertentu, batang kait ya dijadikan mekanisme gerakan putar roda. Nah, sehingga nanti energi kimia yang terkandung dalam apa namanya dalam bensin tadi, bensin solar itu menjadi energi panas, kemudian energi gerak. Jadi energi kimia sini menjadi energi panas dan energi gerak. Energi panasnya mungkin terbuang karena tidak dimanfaatkan, energi geraknya digunakan untuk memutar roda. Kira-kira begitu. Nah, eh, listrik itu adalah energi yang dihasilkan dari kalau tadi kita contohnya solar cell ya. Solar cell itu kan dia menggerakkan elektron-elektron yang menjadi arus listrik yang kemudian disimpan dalam baterai. Berarti kita mendapatkan energi radiasi, energi panas, kemudian menjadi energi gerak, energi listrik, kemudian energi listrik disimpan menjadi energi kimia. Ada berapa kali konversi di sana. Nah, kalau listrik yang dengan apa namanya? Dengan penggerak apa namanya turbin, dia mengubah gerakan
gerakan, misalkan gerakan air terjun, kemudian ada sebuah generator atau turbin generator yang mengubah energi gerak tersebut menjadi energi listrik. Prinsipnya seperti motor ya, seperti motor. Kalau misalkan kita dulu belajar fisika itu ada yang namanya gaya gerak listrik, ada magnet, kemudian ada gerakan medan magnet di antara eh, medan magnet satu dengan medan magnet lainnya, kemudian akan menghasilkan gerakan listrik ya, gerakan listrik. Jadi kalau misalkan ada PLN mengambil sumber dari bendungan, itu ada turbin di situ yang menggunakan prinsip gaya gerak listrik atau menggunakan magnet kumparan ya, magnet kumparan. Nah, kelebihan energi listrik ini, jadi kenapa sekarang orang lebih banyak menggunakan energi listrik ya? Karena dia yang pertama dia bisa gampang ditransportasikan ya dengan jaringan-jaringan listrik, dia bisa ditransportasikan. Kemudian dia bisa dengan mudah dirubah menjadi energi lain ya. Kita misalkan menggunakan setrika, itu energi listrik dirubah menjadi energi panas. Kita menggunakan kipas angin, energi listrik dirubah menjadi energi gerak. Kemudian kita menggunakan televisi, energi listrik dirubah menjadi energi cahaya dan seterusnya ya. Nah, jadi eh, dengan adanya semua bentuk energi dirubah menjadi listrik, maka listrik itu lebih lebih apa namanya? Lebih fleksibel untuk dirubah menjadi bentuk energi lainnya. Seperti kita punya kepemilikan ya. Kalau kita punya segala sesuatu kepemilikan, kita bisa jual dijadikan uang. Karena dengan uang itu kita bisa beli apa-apa yang kita inginkan gitu. Jadi seperti uangnya itulah ya. Uang itu bisa kita belikan macam-macam ya. Nah, kemudian energi listrik itu mudah disimpan. Untuk listrik yang DC ya, DC yang satu arah, itu kita biasanya menggunakan baterai dan aki yang bisa menyimpan peralatan listrik ya. Kemudian dia bisa menyimpan energi listrik dalam bentuk kimia ya. Jadi energi potensial kimia dirubah nanti menjadi energi listrik. Nah, ini konversi energi yang di tengah-tengahnya ini biasanya yang fleksibel dirubah kemana-mana. Energi listrik bisa menjadi cahaya, energi listrik bisa menjadi mekanik, energi listrik bisa menjadi energi panas, energi listrik bisa menjadi energi kimia, tadi penyimpanan di baterai tadi. Dan sebaliknya juga mekanik juga bisa menjadi listrik. Tadi kalau energi mekanik ya energi gerak tadi, putaran, ada putaran magnet, kemudian dalam kumparan, kemudian dia bisa menjadikan gaya gerak listrik ya. Jadi di sekitar magnet itu kalau dia bergerak, kalau ada gerakannya dia akan menjadikan gaya gerak listrik. Kalau cahaya tadi solar panel, energi panas tadi yang saya contohkan batu bara memanaskan air menjadi apa namanya? Membuat bertekanan karena ada steam, karena ada uap bertekanan. Kemudian tekanan itu digunakan untuk menggerakkan piston dan memutar roda. Jadi kemudian turbinnya juga bisa digunakan untuk menyimpan listrik. Sama seperti nuklir juga, nuklir yang digunakan adalah panas ya, panas dari pembakaran atau dari reaksi apa namanya fisi ya, reaksi pemecahan itu dia menjadi panas. Nah, panas itu memanaskan air dan air itu ke turbin, turbin jadi listrik lagi. Kimia juga demikian, baterai ya, cahaya. Kemudian energi listrik mudah disalurkan dan diarahkan, dan dia transmisinya gampang dengan adanya jaringan kabel itu bisa diarahkan, bisa didistribusikan. Kemudian kemudahan penyaluran energi listrik ini menyebabkan pengaktifan peralatan listrik dapat dilakukan di tempat tertentu walaupun jauh dari sumber energi listrik. Nah, sekarang yang sedang in itu adalah teknologi baterai ya, karena semuanya sekarang mengarah ke listrik ya, kendaraan listrik dan lain-lain. Jadi teknologi baterai termasuk HP kita kan karena berkembangnya teknologi baterai kita bisa punya HP smartphone ya. Kalau dulu dengan baterai yang kapasitas kecil kita paling cuma bisa menjalankan fitur phone yang bisa digunakan hanya untuk telepon dan SMS. Tapi sekarang kita bisa browsing internet dengan apa? Dengan power baterai dari HP kita yang besar. Kemudian juga karena sekarang trennya lagi energi listrik katanya apa namanya? Ramah lingkungan, maka teknologi baterai sekarang berkembang untuk motor gitu dan lain sebagainya, mobil dan lain sebagainya. Kemudian instalasi rumah pada kendaraan, mobil, pesawat, motor dan lain-lain atau peralatan pabrik-pabrik dapat dilakukan karena keuntungan energi listrik yang mudah disalurkan. Seperti itu. Dulu kalau tidak salah PLN itu membuat kerjasama ya bagi penduduk yang ingin dipasangkan solar cell pada atapnya ya. Jadi bisa investasi berapa nanti listrik dari PLN-nya murah berkurang,
Tapi juga listrik kelebihannya itu bisa digunakan oleh PLN ya, karena mungkin PLN harus punya lahan yang besar untuk membuat ladang solar cell ya. Nah, karena ladang solar cell-nya belum ada, ya mungkin rumah-rumah penduduk bisa dipasangkan solar cell, nanti solar cell solar cell itu akan menghasilkan listrik yang akan disimpan oleh PLN untuk dijual kembali listriknya. Nah, sedangkan yang memasang itu, yang bersedia dipasangkan solar cell-nya, diberikan potongan harga untuk tarif listriknya gitu, seperti itu. Tapi sekarang saya tidak tahu jalan atau tidak ya. Itu beberapa tahun yang lalu, mungkin 5-10 tahun yang lalu mungkin ya. Kemudian energi listrik memiliki efisiensi tinggi. Jika Anda memanaskan air pada kompor, maka tidak semua energi panas masuk ke air karena ada pancinya juga. Kemudian di sini ada apa namanya? Ada angin juga. Misalnya ada angin, panasnya terbawa juga ada kehilangan energi loss ya. Dengan menggunakan teko listrik, panas yang dihasilkan akan tepat masuk ke air sehingga panas terlepas keluar sangat kecil. Jadi kalau kita pakai ini heating element. Heating element itu biasanya hanya hambatan ya, tahanan. Kalau misalkan listrik ditahan-tahan biar nggak ngalir dengan hambatan, dengan material penghambat, maka dia akan menimbulkan panas. Intinya begitu. Jadi tahanan ini, heating element ini biasanya konduktor yang diberi hambatan atau tahanan. Nah, kalau dicolokkan dia akan menimbulkan panas di sini dan memanaskan langsung ke airnya gitu. Walaupun di sini teko sini ada angin juga ya, ada pindah panas keluar juga, ada loss apa namanya energi loss, tapi tetap ini langsung langsung ke bahan yang dipanaskan. Jadi ketidakefisienan energi itu biasanya berasal dari loss energinya. Kalau tadi kita lihat di mobil tadi ada kehilangan energi karena bahan bakar berubah menjadi panas dan gerak. Nah, panasnya ini kan tidak dimanfaatkan, jadinya hilang gitu. Nah, itu adalah ketidakefisienan, apa namanya, loss atau kehilangan. Nah, kemudian dalam elektronika kita di bagian tengah semester pertama kita akan mempelajari elektronikanya dulu. Nanti di setengah semester berikutnya baru ke arah instrumentasi ya. Nah, dalam istilah elektronika, arus itu adalah gerakan atau aliran elektron. Tadi saya katakan ketika kita punya elektron yang bergerak, maka itu sudah terjadi aliran listrik. Jadi 1 ampere itu sama dengan aliran satu kolom muatan per 1 detik ya, per 1 detik. Itu arus listrik. Kemudian aliran arus elektron mengalir dari negatif ke positif ya. Kalau listriknya, arus listriknya dari positif ke negatif. Jadi elektron mengalir, berlawanan dengan itu ada arus listrik. Kemudian aliran arus konvensional mengalir dari potensial positif ke negatif. Ya. Kemudian arus searah adalah arus yang mengalir secara terus-menerus ke arah yang sama, DC ya. Kalau arus bolak-balik, arus itu mengalir pada waktu tertentu, membalikannya atau arahnya berubah-ubah secara berkali. Jadi kalau kita lihat seperti gelombang sinusoidal ya arus listriknya. Kemudian kalau DC seperti garis lurus kalau di dalam grafik. Mungkin di SMU kalian pernah lihat ya, pernah mempelajari. Kemudian sumber ideal atau arus teoritis adalah sumber tegangan yang tidak memiliki kerugian, tegangan arus sempurna. Ini ideal ya. Sumber real atau sumber nyata adalah sumber tegangan yang memiliki kemungkinan kerugian. Jadi adanya efisiensi, kalau ya ada perhitungan efisiensi tegangan ideal dan tegangan realnya berapa gitu. Karena ada penurunan biasanya. Nah, jadi dari arus bolak-balik itu biasanya digunakan untuk transmisi ya. Jadi kenapa kita, kalau misalkan kita dari PLN ke rumah, kenapa dia memakai arus bolak-balik atau AC yang membuat orang setrum gitu ya. Itu karena untuk transmisi arus bolak-balik itu lebih efisien ya. Sedangkan ketika masuk ke peralatan elektronik kita, dalam peralatan elektronik kita tuh selalu ada adaptor yang mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Sehingga peralatan elektronik bisa bekerja dengan arus yang searah tadi ya, arus DC. Nah, dengan adanya listrik DC, maka kita bisa mengembangkan ilmu elektronika. Jadi orang-orang dulu dengan adanya arus searah tadi, dia mengembangkan ilmu elektronika. Jadi berbagai komponen elektronika yang ada itu, dia memanipulasi arus DC, misalkan resistor atau tahanan. Tahanan itu dia menghambat aliran arus DC.
Kemudian ada lagi transistor. Transistor dia dengan adanya basis dia bisa mengubah aliran itu menjadi berhenti atau aliran itu terus ya dari kolektor ke emitor. Di basis itu memberikan kontrol aliran listrik itu dari basis kolektor emitor. Dari kolektor ke emitor itu akan berjalan atau tidak. Itu transistor ya dengan komponen transistor. Kemudian ada juga kapasitor. Kapasitor itu dengan adanya kapasitor dia bisa menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu tertentu kemudian melepaskannya lagi. Nah, jadi manipulasi-manipulasi terhadap aliran listrik itu dengan komponen-komponen kalau dirangkai dengan rangkaian yang tertentu dengan kebutuhan tertentu ya dengan kita melihat aliran listriknya maka kita bisa membuat berbagai peralatan elektronik. Nah, ilmu elektronika sendiri adalah ilmu yang mempelajari penerapan berbagai komponen elektronika dalam melakukan analisa rangkaian elektronik. Ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat piranti. Ya. Nah, kalau misalkan peralatan elektronika kita kerjanya dengan arus arah, arus DC, jadi kalau misalkan dalam mobil atau dalam bis atau dalam kereta yang dia di dalamnya itu menyimpan baterai atau aki, kita mau ngecas HP ya, ngecas HP kan colokan HP kita itu colokannya menerima untuk yang arus bolak-balik ya AC, arus bolak-balik AC. Jadi karena dalam kepala charger kita tuh ada adaptor yang nanti memberikan supply arus DC ke HP kita. Jadi kalau kita tidak menerima colokan kepala charger, tidak menerima listrik DC ya, dia menerimanya listrik AC. Maka dari aki mobil itu, dari listrik DC, dirubah ke arus bolak-balik oleh inverter ya. Dengan peralatan yang namanya inverter, dia mengubah listrik DC menjadi listrik bolak-balik. Sehingga kita di kereta atau di mobil atau di bis itu bisa mencolok kepala charger kita untuk ngecas HP kita ya. Jadi dia menjadikan lagi, udah listriknya DC, dijadikan lagi listrik bolak-balik atau listrik AC. Nah, kalau kita lihat elektronika analog ialah bagian dari ilmu elektronika di mana sinyal yang terlibat bersifat kontinu. Jadi maksudnya kalau dia voltase itu ya kontinu gitu. Misalkan 3 jadi 2 jadi 1 terhadap waktu dia akan jalan terus gitu. Maksudnya akan ada nilainya kontinu ya, tidak terputus atau tidak tidak terputus ya. Nah, sedangkan elektronika digital adalah bagian dari ilmu elektronika di mana sinyal terlibat bersifat diskrit atau digital. Biasanya dilambangkan dengan notasi aljabar 1 dan 0. Notasi 1 melambangkan terjadinya hubungan dan notasi 0 melambangkan tidak terjadinya hubungan. Jadi kemarin mungkin di slide yang pertama sudah saya beri gambaran ya, misalkan kita punya 3 volt dari hasil keluaran alat ukur. Nah, 3 volt itu adalah elektronika analog yang sinyalnya kontinu ya. Kadang-kadang 3 volt kalau kita mengukur ya, kadang-kadang 3 volt, kadang-kadang 2 volt, tergantung apa yang kita ukur. Tapi ketika dijadikan digital, maka kita harus merubahnya ke dalam bentuk biner 01 tadi. Nah, 3 volt itu kemarin itu 111 ya, coba. Saya 3 volt itu kalau binernya untuk 8 bit kan bit itu kan bisa macam-macam ya, bisa 8 kelipatan 8 biasanya. Sebentar, saya coba buka Excel dulu ya untuk perjelas. Nah, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba saya lebarnya saya. Ya. Ini 1, 2, 3 ada berapa ruang ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ruang ini ya. 8 ruang saya merahin aja untuk penanda. Saya kuning ini. Nah, ini adalah 8 bit. Jadi satu ruang ini adalah 1 bit. Kalau dia nilai desimalnya 3 atau nilai voltase di elektronika analognya 3 volt misalkan. 3 volt. Kalau dirubah menjadi bentuk biner, bentuk digital, berarti dia
kemarin itu kita ingat 1 ya. Lah di sebelumnya 0. Nah, ini 8 bit binner ya. 8 bit binner. 8 bit binner jadinya 11. Dari mana? Ini kan kalau di Anda mungkin ingat bilangan basis 2 ya. Basis 2 itu 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 0, 1 kali 2 pangkat 0, kemudian 1 kali 2 pangkat 1. Kalau 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2. Ini dijumlahkan jadinya 3. 3. Nah, kalau ada 1 di sini berapa? Ini berarti ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, ini 4. Berarti di sininya 4, 5, 6, 7. Kalau di sini 0, kemudian di sini 1, ini masih 0 ya. Ini 1, ini 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? 2 pangkat 4 berapa? 16, Pak. 16 ya? 16. 16, 17, 18, 19. Berarti ada 19. 19. Nah, maksimumnya seandainya kita memberikan semua bit ini nilai 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Berapa ini? Berapa nilainya? Ini kita coba ya, 2 pangkat 2, 21, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 5, 16 kali 2, 32, 2 pangkat 6, 32 kali 6, 64, 64 dikali 2, 128. Nah, kalau kita jumlahkan, kalian kelihatan nggak ini? Terlihat, Pak. Ya. Ya. Jadi 8 bit binner itu maksimalnya 255 nilainya. Nilainya 255 maksimalnya. Sering kalian dengar mungkin ya. Kemudian kalau misalkan 16 bit 2 kalinya ini. 16 bit sudah 1 ini ditambah 1 ini lagi ya. Jadi nilai maksimumnya nanti bisa kita hitung. Jadi kalau 8 bit binner nilainya 255 maksimumnya. Dari di antara 0 sampai 255. Jadi kalau 8 bit binner nilainya itu bisa dari 0 sampai 255. 25 0 sampai 255. Itu 8 bit binner. Nah, elektronika digital itu biasanya nanti semua sinyal listrik itu akan dirubah menjadi bit-bit ini, bit-bit binner ini. Nah, yang kalau di komputer juga dia akan membacanya atau dia mengenalinya sinyal yang digital. Sinyal digital. Jadi 1 ini kalau misalkan peralatan saklar katakanlah ya. Ini saklar 1 ini berarti saklarnya di-on-kan. Jadi kalau ini 1 ini di-on-kan semua. Tapi kalau misalkan dia ada 0-nya, misalkan 3 tadi ya. Ini di-on-kan 2 saklar ini, saklar lainnya di-off-kan. Nah, tapi saklar itu terlalu besar ya. Nah, biasanya ada komponen lain yang komponen lain yang bersifat seperti saklar ini ya. Kira begitu. Jadi elektrodigital adalah ilmu elektronika yang di mana sinyal yang terlibat bersifat diskrit atau digital. Jadi tidak angka 3, 4, 5 volt tadi ya kalau misalkan kita gunakan contohnya. Jadi dalam bentuk binner, berapa bit binner gitu, 01 yang isinya 0 dan sampai 1. Kemudian komponen elektronika biasanya sebuah alat berupa benda yang menjadi bagian pendukung suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai kegunaannya. Ini mungkin masih abstrak, tapi tadi saya contohkan kalau kita punya resistor, berarti aliran listriknya itu dihambat oleh resistor tersebut. Kalau kita punya transistor, berarti aliran listrik itu bisa mengalir, bisa kita stop di antara kolektor dan emitor dengan mengubah tegangan pada basis gitu ya. Kalau kita punya kapasitor, berarti aliran itu bisa kita simpan, sementara kemudian bisa kita lepaskan lagi, kita simpan. Jadi komponen-komponen elektronika itu dia membawa fungsi-fungsi tertentu yang nanti kalau dirangkaikan tahu-tahu menjadi televisi gitu, tahu-tahu menjadi radio, tahu-tahu menjadi alat ukur dan seterusnya. Nah, komponen elektronika ini terdiri dari satu atau lebih bahan elektronika yang terdiri dari satu atau beberapa unsur materi. Jika disatukan, dipanaskan, ditempelkan dan sebagainya akan menghasilkan suatu efek yang dapat menghasilkan suhu atau panas
menangkap atau menggerakkan materi, merubah arus tegangan daya listrik dan lainnya. Jadi secara umum dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh komponen, misalkan kalau dari hambatan itu dia menghambat listrik, akan muncul panas gitu, kira-kira begitu. Kemudian kita mengenal ada komponen pasif, yaitu yang dalam pengoperasiannya tidak memerlukan sumber tegangan atau arus. Resistor itu juga dikatakan komponen pasif. Komponen aktif merupakan komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya perlu sumber arus dan tegangan. Dan bahan yang paling sering digunakan untuk pembuatan komponen aktif elektronika adalah semikonduktor. Ya. Nah, semikonduktor ini kemarin beberapa waktu lalu kita melihat atau mendengar berita ada kelangkaan bahan semikonduktor sehingga peralatan elektronik itu harganya naik karena semua komponen-komponen itu komponen semikonduktor. Jadi dari komponen-komponen tunggal ya, resistor dan sebagainya, transistor, itu orang sekarang kan mengembangkan IC ya, integrated circuit. Nah, itu IC yang terdiri dari berapa juta transistor mungkin ya, berapa puluh transistor. Microprosesor itu juga terdiri dari berapa banyak transistor. Nah, bahannya adalah semikonduktor yang bisa bersifat tidak konduktor, tidak menghantarkan listrik penuh, tidak juga menghambat. Jadi antara menghantarkan listrik dan menghambat listrik. Yang kalau dikombinasikan atau dibuat pembuatan dengan karakteristik tertentu, dia bisa menjadi bahan semikonduktor yang bersifat misalkan transistor. Gitu. Nah, komponen aktif biasanya bersifat mempunyai penguatan atau mengarahkan aliran listrik. Jadi bisa menguatkan, bisa mengarahkan aliran listrik. Kita masuk, ini masih definisi ya, rangkaian elektronika. Rangkaian elektronika adalah rangkaian yang dibentuk oleh komponen-komponen elektronika, pasif dan aktif yang merupakan suatu satuan untuk pemrosesan isyarat atau signal processing. Jadi kalau listrik itu mengalir, itu kita katakan sinyal. Kalau DC kan sinyalnya lurus ya, lurus terus. Kalau misalkan AC itu sinyalnya bolak-balik. Nah, sinyal ini nanti dengan adanya komponen elektronika itu dia bisa dibentuk menjadi misalkan kotak-kotak gitu ya, atau misalkan seperti sawtooth ya atau gigi gergaji ya. Saya coba gambarkan. Kelihatan putihnya nggak di situ? Terlihat, Pak. Ya. Nah, misalkan ini adalah arus DC ya, arus DC. Voltasenya konstan sepanjang waktu. Maaf ini garis lurus ya, tulisan saya jelek karena saya pakai mouse. Ini waktu, ini voltase DC. DC, maaf. Nah, kalau dia memasukkan sebuah rangkaian elektronik, dia akan mengubah sinyal ini. Ini rangkaian elektronik ya, RE ya. Kalau masuk ke dalam rangkaian elektronik, dia bisa mengubah bentuk sinyal ini. Misalnya nanti sinyalnya jadi kalau misalkan kapasitor ya, kapasitor itu dia masuk ini voltase ya. Dia masuk meningkatkan voltase, kemudian jika dikeluarkan dikosongkan dia menurunkan voltase dalam kapasitor. Kalau terus-menerus dia begini. Ini namanya kita sebut dengan sawtooth ya atau gigi gergaji. Dengan rangkaian yang lain kita bisa juga membuat sinyal itu seperti sinyal sinyal kotak, sinyal persegi ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi yang dilakukan rangkaian elektronika itu membuat sinyal itu seperti beberapa bentuk ya, misalkan gigi gergaji atau sawtooth dan seterusnya. Kemudian digunakan untuk keperluan tertentu. Kalau misalkan gampangnya ya, mungkin masih terlalu global, tapi misalkan kita ingin membuat bel lampu sirine polisi, kan dia dari lemah mengeras kemudian melemah lagi suaranya kan. Nah, mungkin kira-kira begini sinyal yang dikeluarkan dari loudspeaker itu dari voltase
besar, wih, wih, gitu kan kira-kira begitu. Jadi dengan adanya rangkaian elektronik itu kita bisa mengubah sinyal voltase DC yang ada di sini sehingga menjadi yang kita inginkan gitu ya. Semakin kompleks nanti semakin kompleks lagi rangkaiannya. Ya, kita lanjut. Uh, Rangkaian elektronika, ada rangkaian diskrit, merupakan rangkaian elektronik yang komponen-komponennya diletakkan di atas papan rangkaian seperti PCB. Hubungan antar komponen dilakukan melalui konduktor. Jadi kalau kita punya rangkaian elektronik, sebentar saya ambilkan dan nggak saya contoh. Terlihat nggak yang saya, oh, ini mundur dulu ya. Sebentar ya, saya matikan backgroundnya. Kelihatan. Nah, ini mungkin terlihat ya, karena warnanya hijau ya. Saya punya rangkaian elektronik katakanlah ya. Rangkaian elektronik ini di belakangnya ada, di sini ada komponen-komponen kan, ada prosesor dan sebagainya gitu ya. Kalau ini mini mikrokomputer, jadi dia sangat kecil, tidak komponen-komponen yang biasa. Jadi sudah terintegrasi dalam chip-chip ya. Tapi di baliknya itu ada jalur-jalur konduktor yang menghubungkan antara komponen-komponen tersebut. Nah, jadi kalau misalkan rangkaian elektronika yang kalau ini kan sudah dalam bentuk chip-chip ya, jadi resistor, transistor digabung dalam satu chip. Tapi kalau yang isinya transistor, resistor dan sebagainya, kalau di tukang reparasi itu kan dia biasanya dia mengecek ya, mengecek komponen itu masih berfungsi atau tidak. Kalau yang tidak berfungsi tinggal diganti sama dia. Sehingga kalau misalkan komponen itu rusak, dia bisa gampang menggantinya. Ini kita kembali lagi ya. Nah, di sini dari komponen-komponen itu ada yang disebut dengan rangkaian terintegrasi atau integrated circuit, yaitu chip tadi yang saya tunjukkan tadi, chip-chip tadi yang ada di sini. Ini ada kotak hitam ini ya. Bentuknya kotak hitam itu adalah chip atau integrated circuit. Nah, chip ini isinya beribu-ribu komponen ya, bisa beberapa kapasitor, beberapa resistor, beberapa transistor digabungkan dalam satu unit kecil gitu. Kalau dulu orang menggunakan katanya lampu tabung yang berfungsi sebagai resistor. Jadi untuk bikin radio itu dengan lampu tabung, banyak lampu tabung yang digunakan. Tapi begitu orang menemukan transistor, lampu tabung yang ukurannya besar itu bisa jadi kecil. Dan begitu orang menemukan chip, transistor-transistor yang banyak itu bisa jadi kemas dalam satu chip. Jadi makanya peralatan elektronika kita semakin lama semakin kecil. Kalau radio zaman dulu kan sebesar lemari mungkin ya, sebesar televisi. Tapi sekarang radio itu salah satu komponen chip di HP pun itu bisa berfungsi sebagai radio. Jadi HP kita ada microprosesor yang bisa kita install radio dan sebagainya ya. Dan berbagai aplikasi itu sudah bisa menjalankan banyak fungsi ya dari chip-chip yang ada itu. Yang paling kentara itu adalah perkembangan prosesor ya, prosesor otak di komputer kita dan otak di HP kita. Nah, rangkaian terintegrasi bisa diklasifikasikan menjadi SSI ya, Small Scale Integration,
yang jumlah komponennya lebih kecil daripada 100. Kemudian medium scale integration yang jumlah komponennya antara 100 dan 1000. Kemudian large scale integration, kemudian very large scale integration yang komponennya lebih dari 10.000. Nah, karena proses interkoneksi antara komponen ini dilakukan di atas chip oleh pabrik, kemudian dikemas dalam bentuk IC, maka jika ada komponen yang rusak, maka komponen yang rusak tersebut tidak dapat diganti, jadi IC-nya diganti. Jadi kalau dulu kerusakan satu transistor atau satu kapasitor kita bisa lepas, kalau tukang reparasi itu ya, kita lepas komponennya, kita ganti dengan kapasitor yang baru. Tapi sekarang kalau chipnya rusak, chipnya harus kita ganti. Nah, semakin lama semakin kompleks ya, motherboard komputer itu kalau rusak salah satu atau beberapa chipnya dia merambat, sehingga yang diganti satu paket motherboardnya, satu paket misalkan ini motherboard komputer ya, satu motherboardnya, karena kita tidak bisa lagi melepas satu prosesor ini kemudian kita ganti dengan prosesor yang lain, sudah tidak bisa karena ini pabrikan ya. Jadi satu papan ini yang kita gantikan gitu, yang kita ganti, kira-kira begitu. Nah, sekarang menurut jenis sinyal yang diproses, rangkaian listrik diberikan menjadi rangkaian analog. Rangkaian analog tadi memproses sinyal yang bersifat kontinu ya, yakni sinyal yang nilainya memiliki interval 0 sampai 1, 0,1, 0,2 dan seterusnya, 1,5 dan seterusnya ya. Rangkaian digital yang melakukan proses sinyal yang bersifat diskrit, yaitu sinyal yang nilainya dalam dua keadaan, yakni rendah dan tinggi. Jadi kalau dalam rangkaian analog tadi yang diproses itu 3 volt angka tadi ya, 3 volt tadi ya. Tapi kalau dalam rangkaian digital diproses ini biner ini, bit biner ini. Kalau 8 bit kalau tidak salah 1 byte ya. Ini dikatakan 1 byte. 8 bit biner itu 1 byte. Kemudian kalau 10 kilobyte nanti tinggal dikalikan lagi. 10 byte ya 10 bit bin, 10 kali 8 bit biner tadi dan seterusnya. Nah, ini yang contoh besaran kontinu ini 0,1, 0,2, 4 volt rangkaian analog amplifier dengan penguatan sebesar 2 kali. Nah, ini kalau rangkaiannya sebut rangkaian amplifier, penguat ya, penguat. Amplifier itu tidak hanya amplifier suara ya, kan mungkin Anda mengenalnya amplifier tip mobil gitu ya, mengeraskan suara. Tapi amplifier itu penguat ya, penguat sinyal. Kalau sini voltase yang dikuatkan ya. Dengan penguatan sebesar 2 kali, maka 0,1 jadi 0,2. Ini dikalikan 2 ya. 0,2 menjadi 0,4, 4 volt menjadi 8 volt. Kalau besaran diskrit, misalkan ini 001 ya, 001, kemudian dibalik. Dibalik itu di-invert. Kan ini kalau kita lihat ya, dalam gambar yang D, itu kan kalau dari depan, ini 3 bit biner, 0, 0, 1. 001 ya, karena ini low, low, high. Nah, kemudian di-invert. Di-invert itu dibalik. Nah, dibalik itu menjadi 0 dibalik menjadi 1. 1 dibalik menjadi 0 dibalik menjadi 1. 1 dibalik menjadi 0. Maka dia nilainya tadinya low, low, high atau 0,1 jadi 110. Nah, dalam voltase berapa? Kalau 0 itu biasanya 0,1, 0,1 sampai di bawah 0,2 lah. 0,2 ke bawah. Itu biasanya nilainya low. Jadi dia tidak dianggap berbeda antara 0,1 dan 0,2, dianggapnya 0 ya, low. Kemudian di atas 5 volt ya, sekitar 5 volt, 4 volt itu dianggap high. Jadi kalau 4 dengan 4,5 tidak dibedakan, jadi dianggap high atau logika 1 ya, atau nilai 1. Kira-kira begitu. Itu yang diproses dalam rangkaian elektronika digital itu seperti itu. Jadi dibalik, kemudian di stop, atau nanti kita akan melihat adanya gerbang logika ya. Mungkin kalian sudah pernah dengar ada gerbang logika ya. Gerbang logika. Gerbang logika itu dia menerima masukan, menerima input dan mengeluarkan satu output. Misalkan inputnya ya, input mungkin kalian pernah dengar di belajar di SMU. Ini ada output, inputnya 2 ya. Misalkan gerbang logika OR ya, atau masukannya 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, ini logikanya. Kemudian outputnya, output kalau OR gimana? Kalau OR itu 1 dengan 1, dia 1 ya.
Ada yang masih ingat nggak? 1 dengan 0 apa nilainya? 1, Pak. 1. 0 dengan 1? 1. 1. Siapa yang ngomong ini? 0 dengan 0? 0. 0. Salah. 0. Nah, ini namanya gerbang logika. Jadi ada komponen yang namanya gerbang logika OR ya, gerbang logika OR. Nah, simbolnya kalau di rangkaian, ya kan ya? Simbol gerbang logika OR itu saya lupa. Kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau salah. Seperti ini. Nah, ini outputnya, ini inputnya, ini simbolnya ya, simbol. Jadi kalau misalkan ini inputnya 1, input keduanya 0, keluarnya nanti 1. Ini simbol gerbang logika OR. Dalam komponen elektronika, misalkan ada chip 74 berapa itu, dalam chip itu ada kaki-kaki ya, misalkan. Nah, chip ini mungkin bisa terdiri dari beberapa gerbang logika OR gitu. Jadi kalau kita dalam rangkaian kita perlu gerbang logika OR, maka kita harus menggunakan chip ini gitu. Misalkan sini ada satu gerbang logika ya, outputnya ke sini, ke kaki yang ini, inputnya dari kaki ini. Nah, terus maaf. Jadi tiap 3 kaki ini ada satu gerbang logika OR. Tiap 3 kaki ada satu gerbang logika OR. Jadi kalau kita perlu gerbang logika OR untuk dalam elektronika digital ya, untuk menghasilkan sinyal yang tertentu yang kita inginkan, maka kita perlukan chip ini untuk memasukkan ke dalam gerbang logika OR. Saya kira begitu. Ya. Nah, jadi itu yang diproses oleh sinyal rangkaian digital, rangkaian elektronika digital, berbeda dengan rangkaian eh, continue ya. Kalau continue tadi yang seperti yang saya contohkan, nanti dia keluarnya dari satu sinyal continue jadi ke sinyal continue yang lain gitu ya. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan.